darah-Mu Tuhan, ku pandang kemuliaan-Mu. Iman besar maha agung. Katakan Kaulah pemilik hidup. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Pernyataan kami Tuhan, sujud di depan tahta-Mu. Takluk Tuhan, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ikat yang bangkit dan menang. Katakan, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi-Mu. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan kami Tuhan, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, katakan dengan apa ku balas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Katakan dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia.
Mari kita belajar lagu ini bersama. Katakan, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku balas cintamu Tuhan? Dengan apa ku membalas cintamu? Katakan, Yesus. Oh Yesus, mari bersama katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Bapa. Sekali lagi kita naikkan, katakan, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima, yang ku terima darimu. Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta? Katakan, Yesus. Oh Yesus, mari bersama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Bapakku, katakan Kau Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi. Kau Bapakku yang setia. Mari kita sembah Dia. Kau Allah yang setia. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan, selalu beserta kami. Mari kita sembah Dia, kita angkat suara kita. Sehingga nama-nama ya Santa. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia. Sehingga nama-nama ya Santa. Nika kara bara 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 bara. Nika nama ya Santa. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang mulia. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Mari kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami agungkan Engkau, dimuliakan nama-Mu, diagungkan nama-Mu. Jiwa kami rindu menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dengarlah pujian dari hatiku, Ku bersyukur selalu kepada katakan kami cinta Tuhan, Ku cinta kami cinta Tuhan, kami cinta Tuhan. Yesus, cinta Kau. Katakan jiwaku Tuhan, sungguh mengasihi-Mu. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, kami cinta Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, dengarlah pujian. Dengarlah pujian dari hatiku, Bersyukur Tuhan, Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta katakan Kau, Yesus, ku cinta Kau. jiwaku ya Tuhan. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau. mari bersama katakan, jiwaku merindu. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat
Angkat suara ke sorga, sebab Kau surga dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, ku mengasihimu. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Katakan sekali lagi, dengarlah pujian ya Tuhan. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ya Tuhan, jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka
Dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Yesus benar adalah Tuhan dan Kristus. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat 1 Korintus pasal 15. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 15. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama keempat ayat ini. 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang penting bagi iman Kristiani. Dapat dikatakan, iman Kristiani adalah benar atau salah, tergantung kepada fakta apakah benar Yesus bangkit dari kematian atau tidak. Firman Allah berkata bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Firman Allah mengajarkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Bukti utama bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit dari antara orang mati adalah perubahan yang terjadi pada murid-murid Yesus. Dari orang-orang yang ketakutan menjadi orang-orang yang bersedia menderita, bahkan sampai rela mati syahid demi berita bahwa Yesus mati dan bangkit kembali. Waktu Yesus ditangkap, murid-murid Yesus meninggalkan dia dan melarikan diri. Waktu Yesus diadili, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Pada hari Minggu malam Paskah, murid-murid Yesus bersembunyi di tempat dengan pintu yang terkunci rapat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi semua ini berubah setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan murid-murid Yesus dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Ketika Petrus dan Yohanes ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi karena seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir telah disembuhkan dan berjalan, Petrus berkata bahwa kesembuhan orang lumpuh ini terjadi karena Yesus telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Rasul Petrus berkata, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret
yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ketika murid-murid Yesus diancam untuk tidak lagi memberitakan nama Yesus, mereka berdoa minta keberanian untuk terus memberitakan firman Allah. Kita baca dalam firman Allah, mereka berdoa, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sejarah gereja mencatat bahwa kecuali Rasul Yohanes, semua murid Yesus yang lain mati syahid demi berita bahwa Yesus mati disalib dan bangkit kembali dari antara orang mati. Hanya ada satu penjelasan untuk perubahan pada diri murid-murid Yesus yang berubah dari manusia yang dicekam ketakutan menjadi manusia yang rela mati syahid demi berita bahwa Yesus mati disalib dan bangkit kembali dari antara orang mati. Bahwa yang mati di kayu salib itu memang benar adalah Yesus, bukan orang lain. Dan dia telah bangkit dari antara orang mati. Apa artinya ini bagi kita semua pada masa kini? Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa semua pengakuan Yesus tentang dirinya adalah benar. Yang pertama, Yesus mengaku dirinya adalah anak Allah. Yesus berkata, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Orang-orang Yahudi menganggap Yesus menghujat Allah ketika ia mengaku bahwa ia adalah anak Allah. Mengapa demikian? Sebab dalam pemahaman orang Yahudi yang sejaman dengan Tuhan Yesus, mengaku anak Allah sama dengan menyamakan diri dengan Allah. Kita baca dalam Alkitab, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Dengan membandingkan Injil Yohanes pasal 10 ayat 33 dan ayat yang ke-36 yang tadi kita baca, menjadi jelas bahwa mengaku sebagai anak Allah sama dengan menyamakan diri dengan Allah. Orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus mengejek dia. Kita baca dalam firman Allah, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, maka pengejek-pengejek inilah yang benar. Yesus memang seorang pembohong yang malang, yang menyamakan dirinya dengan Allah dengan mengaku sebagai anak Allah. Sebaliknya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesuslah yang benar. Yesus benar adalah anak Allah sesuai pengakuannya. Firman Allah berkata, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati membuktikan bahwa semua pengakuan Yesus tentang dirinya adalah benar. Yesus benar adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus benar adalah Tuhan dan Kristus, yaitu dia yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus layak menerima segala puji, sembah, dan hormat dari semua makhluk. Firman Allah berkata, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya.
Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Tiap hari mari kita sediakan waktu untuk memuji-muji dan meninggikan nama Yesus. Kita baca dalam Alkitab bagaimana lagu yang dinyanyikan siang malam dengan tidak berhenti-hentinya di dalam sorga adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Inilah juga lagu yang akan kita nyanyikan siang malam di sorga nanti tanpa henti. Mari kita sudah mulai memuji dan menyembah Tuhan Yesus sejak kita masih hidup di dunia ini. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang penting bagi iman Kristiani. Dapat dikatakan iman Kristiani adalah benar atau salah tergantung kepada fakta. Apakah benar Yesus bangkit dari kematian atau tidak? Firman Allah berkata bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa semua pengakuan Yesus tentang dirinya adalah benar, yaitu Yesus mengaku berkuasa untuk mengampuni dosa. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat yang mendengar kata-kata Yesus ini menganggap Yesus menghujat Allah karena hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Mereka berkata, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, maka pengejek-pengejek inilah yang benar. Yesus memang seorang pembohong yang malang yang mengaku berkuasa mengampuni dosa. Sebaliknya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesuslah yang benar. Yesus memang berkuasa untuk mengampuni dosa sesuai pengakuannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dalam perjamuan Tuhan terakhir sebelum Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Tuhan Yesus mengaku bahwa kematiannya di kayu salib menyediakan pengampunan dosa untuk seluruh umat manusia. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa semua pengakuan Yesus tentang dirinya adalah benar. Oleh karena itu, hari ini kita memutuskan untuk menerima pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa semua pengakuan Yesus tentang dirinya adalah benar, yaitu Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Injil mencatat paling tidak 3 kali Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Yang pertama, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang kedua,
Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ketiga kalinya Yesus bernubuat, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bila Yesus tidak bangkit dari kematian, nubuat Yesus ini tidak benar. Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus betul disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang kematian dan kebangkitannya betul terjadi seperti yang dinubuatkannya. Karena itu Yesus benar adalah Tuhan yang firman-Nya dapat dipercaya dan pasti digenapi. Firman Yesus adalah ya dan amin. Mari kita jadikan firman Kristus sebagai pedoman hidup kita. Firman Allah berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mari kita patuhi perintah Tuhan Yesus ini. Mari kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang ibu yang mempunyai 5 orang anak. Suatu kali persediaan makanan di rumahnya sudah tipis, sementara suaminya yang bekerja sebagai salesman atau juru jual sedang berada di luar kota dan sedang berusaha untuk mendapatkan pesanan untuk perusahaan tempat ia bekerja. Sementara suaminya di luar kota, setiap hari ibu ini berdoa minta makanan secukupnya untuk anak-anak. Tetapi suatu malam setelah anak-anak selesai makan, tidak ada lagi makanan untuk esok. Kembali ibu ini memimpin anak-anak untuk berdoa, minta makan dari Tuhan. Setelah anak-anaknya tidur, ibu ini membaca Alkitabnya dan menemukan ayat yang berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Ibu ini berdoa, Tuhan, Engkau berjanji bila kami hidup benar di hadapan-Mu, kami tak perlu meminta roti. Terima kasih Tuhan. Sebelum ibu ini selesai berdoa, telepon berdering. Temannya berkata, malam ini ketika saya sedang berdoa, saya menjadi teringat akan keadaanmu. Dan saya rasa Tuhan menyuruh saya berkata kepadamu bahwa besok pagi saya akan memberikan kepadamu sejumlah uang. Dan malam ini saya tidak bisa tidur sebelum saya memberitahu kamu tentang keputusan saya ini. Firman Allah adalah ya dan amin. Kita aman bila kita mempercayai firman Allah dan bertindak sesuai firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang kematian dan kebangkitannya betul terjadi seperti yang dinubuatkannya. Karena itu Yesus benar adalah Tuhan yang firman-Nya dapat dipercaya dan pasti digenapi. Firman Kristus adalah ya dan amin. Mari kita jadikan firman Kristus sebagai pedoman hidup kita. Mari kita hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silahkan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku,
berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kiryalamo, kakaralabafadato, kakaralabakushai, kakaralabakushai. Yesus benar mati di kayu salib dan benar bangkit kembali dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa semua pengakuan Yesus tentang dirinya adalah benar. Yesus benar adalah anak Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa seluruh umat manusia. Yesus layak untuk menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan dari semua makhluk. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa semua pengakuan Yesus tentang dirinya adalah benar. Nubuat Yesus tentang kematian dan kebangkitannya digenapi tepat seperti dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Firman Kristus adalah ya dan amin. Kita aman bila kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita aman bila kita percaya dan hidup dalam kepatuhan kepada perintah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengucapkan kata-kata doa pengakuan iman ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita membawa segala keperluan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Kami mohon masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa untuk semua anak-anak yang sedang bersekolah atau sedang kuliah. Tuhan tolong mereka untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami berdoa buat mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar anak-anak-Mu bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan keinginan mereka. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang mereka perlukan. Dan juga kiranya Tuhan menyediakan dana-dana yang mereka perlukan. Kami juga berdoa agar Tuhan menjauhkan anak cucu kami dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua, kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, dan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Hati luka Tuhan balut. Setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit kami minta disembuhkan sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta kuasa kesembuhan Tuhan dialirkan sekarang kepada semua anak-anak-Mu yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, roh fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu Paskah. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip,
tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita dan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Katakan anak Allah, anak Allah. Oh, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, tebus dosaku, berkuasa membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin, katakan, sebab Dia katakan, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Yesus Kristus, katakan, Juru Selamatku, Kau Raja, katakan, Kau Tuhanku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, hidup selamanya. Ku berkuasa membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Mari sama-sama katakan, ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Oh, ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.